Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, Bu. Terdengar Waalaikumsalam. jelas. Terdengar jelas, Bu. Baiklah, apa kabar semua teman-teman? Apakah sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah kalau teman-teman sehat selalu ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini dan juga mohon maaf kepada teman-teman karena kegiatan yang kita lakukan masih dilakukan secara daring ya. Ibu harap teman-teman senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker jika berpergian. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling kelompok ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Ada yang berkenan memimpin doa? Saya ya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mbak Bella. Sama-sama, Bu Salsa. Sebelumnya Ibu ingin memastikan data yang Ibu punya. Apakah benar-benar teman-teman ini semua dari kelas BKA 1 2019? Iya, Bu. Benar. Baik, karena Ibu rasa kita sudah mengenal satu sama lain, bagaimana kalau kita saling menyapa saja satu sama lain ya? Setuju? Setuju, Bu. Ya, Bu. Oke, di sini saya ingin menyapa dulu Mbak Bella, Mbak Iya, Bu, Caca, saya. dan Mas Alan, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semuanya sedang di rumah ya? Iya, Bu. Iya, Sedang di Bu. rumah. Baik, Alhamdulillah saya rasa teman-teman semua sehat dan siap melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah dari teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Saya pernah, Bu. Mas Alan, pernah sekali ya? Bisa Ibu meminta tolong kepada Mas Alan untuk menjelaskan seperti apa konseling kelompok menurut pemahaman Mas Alan saja, silahkan. Jadi di sini nanti kita mengutarakan permasalahan yang kita alami, Bu, dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang kita alami. Tapi dengan memanfaatkan dinamika kelompok, ya Bu, apakah seperti itu? Bagus sekali. Jadi di sini Ibu menjelaskan mengenai konseling kelompok, yaitu nanti kita akan membahas permasalahan yang ada pada anggota kelompok kita. Nanti masing-masing individu dari kalian mengutarakan permasalahan yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Baik itu permasalahan tentang pribadi, karir, sosial, atau apapun yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Jadi saya di sini sebagai konselor kalian ya. Jadi guna Ibu di sini untuk membantu kalian menuntaskan permasalahan yang kalian miliki. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu nih, apa tujuan atau agenda yang akan kalian lakukan dalam konseling kelompok ini? Saya ingin berkontribusi, Bu, secara penuh dalam menyelesaikan masalah pribadi yang saya hadapi sampai proses konseling kelompok ini selesai. Seperti itu. Iya, Bu. Kami ingin mengentaskan permasalahan yang masing-masing kami alami. Iya, Bu, benar. Saya pun juga seperti itu yang dikatakan teman-teman, agar dapat mengentaskan permasalahan yang saya hadapi dengan proses konseling kelompok ini. Oke, bagus sekali teman-teman. Dengan minat dan motivasi yang teman-teman miliki, semoga dapat mencapai tujuan masing-masing dari teman-teman sekalian ya. Sebelum kita memulai konseling kelompok, Ibu terapkan beberapa aturan dulu agar kelompok ini dapat berjalan secara teratur dan terkoordinir. Apakah kalian setuju? Iya, setuju, Bu.
Jadi di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita jalankan, yaitu asas kerahasiaan. Yang paling penting, di mana kita harus menjaga rahasia yang ada di dalam kelompok ini. Dan tidak hanya asas kerahasiaan saja, banyak asas-asas lainnya yang salah satunya adalah asas keterbukaan, di mana konseli dapat mengutarakan apa yang telah dirasa dan tidak ada yang ditutupi lagi. Apa kalian bisa memahami? Bisa, Bu. Ya, Paham. Paham, Bu. Izin bertanya, Bu. Maksudnya asas kerahasiaan itu kita semua tidak boleh memberitahu kepada orang lain selain kelompok ini tentang proses konseling yang terjadi. Apakah begitu, Bu? Ya, benar Mas Alan. Jadi bukan hanya benar Mas Alan. Jadi bukan hanya kalian sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang apa yang terjadi dalam konseling kelompok nanti. Untuk teman-teman bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Bu. Bu. Pada konseling kelompok ada dua tipe kelompok, teman-teman. Ada tipe kelompok terbuka, yaitu di mana jumlah anggota kelompok ini tidak tetap. Selama proses konseling kelompok, anggota diperkenankan untuk keluar atau diperbolehkan adanya anggota kelompok baru. Dan tipe yang kedua yaitu tipe kelompok tertutup. Jadi anggota yang telah Ibu pilih ini tidak ada perubahan. Jumlah anggota dari awal hingga akhir proses konseling. Jadi ketika proses konseling kelompok berlangsung, tidak ada yang keluar ataupun masuk. Bagaimana teman-teman mengendaki tipe kelompok yang mana? Tertutup saja, Bu. Bu, kelompok tertutup saja, Bu. Ya, karena kalau tertutup biar lebih aman gitu rahasianya. Jadi kitanya juga tidak cemas. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kita sepakati kelompok ini bersifat kelompok tertutup ya. Apa kalian setuju dan bersedia berkomitmen dengan hal itu? Setuju, Bu. Saya akan berkomitmen. Ya, setuju, Bu. Oke, kalau setuju, Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan ini. Untuk waktu pelaksanaan pertemuan ini kita sepakati berapa kali dalam seminggu? 1 kali atau 2 kali? Mungkin 1 minggu sekali saja, Bu, karena biar enggak bentrok sama kegiatan yang lain seperti itu. Setuju, Bu. 1 kali dalam seminggu aja. Iya, Bu, 1 kali saja. Baik, kita gunakan waktu yang telah disepakati bersama, yaitu pertemuan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Jadi nanti konsep konseling kelompok itu dalam satu pertemuan ada satu permasalahan anggota yang diselesaikan, di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling urgent untuk diselesaikan. Apakah kalian bisa memahami? Ya, bisa, Bu. Untuk pertemuan konseling dalam 1 kali pertemuan selama 40 sampai 45 menit. Bisa disepakati bersama teman-teman ingin 40 atau yang 45 menit. 40 menit saja, Bu. Ya, 40 menit saja, Bu. Oke. Untuk pertemuan konseling dalam 1 kali pertemuan selama 40 sampai 45 menit bisa disepakati bersama teman-teman. Ingin 40 atau yang 45? 40 menit saja, Bu. 40 menit saja, Bu. Ya, 40 menit saja, Bu. Oke, baik. Satu sesi konseling kelompok akan dilaksanakan selama 40 menit ya. Lalu berkaitan dengan kehadiran atau absensi anggota kelompok yang diharapkan mengikuti setiap pertemuan. Mungkin jika ada yang berhalangan dapat mengabari H-1 sebelum kegiatan proses konseling kelompok dilakukan. Bu, mohon izin bertanya. Apabila kalau Adhan tidak dapat hadir, apakah konseling kelompok tetap dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Baik, untuk itu kita proses konseling kelompok, kita ganti jadwal pertemuan saja.
Baik, Bu. Berarti jika salah satu yang tidak bisa hadir diganti hari ya, Bu. Iya, betul Mbak Caca. Akan tetapi saya berharap teman-teman diusahakan bisa dengan sesuai jadwal yang disepakati. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan atau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, tidak keberatan. Tidak, Bu. Baik, itu sudah dari saya paparkan mengenai aturan-aturan yang ada di konseling kelompok ini. Dari teman-teman yang sudah menyetujui, lalu apa masih ada perasaan yang ingin ditanyakan atau ide-ide yang ingin dituangkan pada konseling kelompok kita pada hari ini, pada penjelasan awal hingga saat ini? Tidak, Bu, sudah cukup. Cukup jelas. Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah disepakati dan tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan dan teman-teman berkomitmen ya menjalankan konseling kelompok ini sampai semua permasalahan setiap anggota kelompok terselesaikan. Baik, Bu, siap. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahap kerja. Dimulai dengan masing-masing dari kalian akan menceritakan permasalahan yang kalian alami. Tapi saya masih cemas, Bu. Loh, tidak usah takut, Mas Alan. Kan di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang ada seperti kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak usah merasa cemas. Bahwasanya insya Allah teman-teman tidak akan membocorkan apa yang sudah terjadi di dalam kelompok ini. Sehingga kalian harus terbuka agar dapat menyelesaikan masalah kalian. Dan teman-teman juga mengutarakan permasalahan satu persatu. Maka harus saling menghargai untuk menjaga rahasia antar teman yang ada terjadi pada proses konseling kelompok ini. Saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman mengutarakan permasalahannya satu persatu, dan kita nanti bisa bicarakan terkait siapa sih yang nantinya permasalahannya yang akan dibahas. Silakan siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahannya, atau Ibu tunjuk atau bagaimana, sukarela saja. Iya, Bu, setuju. Sukarela saja biar tidak ada paksaan. Ya, Bu, setuju. Oke, silakan dimulai dari siapa dulu? Saya dulu ya, Bu. Iya, silakan Mas Alan. Kalau saya itu susah fokus saat menerima materi saat perkuliahan karena pada seperti itu. Oke, Mas Alan. Jadi Mas Alan kurang fokus menerima materi karena lebih memilih untuk menonton YouTube ya? Benar, Bu. Baik, selanjutnya silahkan. Saya, Bu, permasalahan saya selama ini, saya tuh selalu merasa ngantuk, Bu, saat melakukan perkuliahan daring ini, Bu. Karena kan jika melalui daring itu sering merasa bosan, begitu, Bu. Baik, jadi permasalahan Mbak Bella ini mengantuk karena merasa bosan selama perkuliahan daring ya? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Baiklah, Mbak Bella, semoga tidak mengantuk ya ketika kita melakukan konseling kelompok secara daring ini. Iya, Bu. Oke, selanjutnya silahkan. Saya ya, Bu. Kalau permasalahan saya itu seringkali merasa kurang percaya diri, tidak percaya diri, dan sulit untuk mengungkapkan atau mengeluarkan pendapat saya, Bu. Sulit mengeluarkan pendapat ya Mbak Caca? Ya, Bu, benar. Oke, terima kasih Mbak Caca. Semuanya sudah mau mengutarakan pendapat. Semuanya sudah mau mengutarakan permasalahan masing-masing, tetapi satu pertemuan tidak bisa menuntaskan semua permasalahan. Yang kalian alami dari permasalahan yang telah kalian utarakan, mari kita sepakati dahulu mana permasalahan yang akan kita entaskan terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan siapa? Kalau saya setuju permasalahan Mbak Caca dulu, Bu.
Karena sepertinya permasalahan Mbak Caca itu sangat penting dan mungkin kan kebanyakan orang juga mengalaminya, Bu. Ya Bu, saya juga setuju permasalahan dari Mbak Caca dulu Bu. Oke, karena teman-teman setuju masalahnya Mbak Caca, kita entaskan dulu permasalahan dari Mbak Caca dulu ya. Bagaimana Mbak Caca, apakah bersedia masalahnya dientaskan terlebih dahulu di pertemuan kali ini? Ya Bu, nggak apa-apa, saya bersedia. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin menjelaskan sedikit. Di sini nanti kita sebelum menyelesaikan permasalahan, untuk teman-teman yang lain bisa menyimak dan memberikan masukan-masukan, pertanyaan, ataupun pandangan terkait permasalahan yang Mbak Caca alami. Di sini saya ingin semua anggota kelompok aktif dalam menyampaikan cerita. Jika ada pengalaman seperti permasalahan Mbak Caca bisa diceritakan dengan nyata. Mungkin teman-teman bercerita, kita semua lebih untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Caca. Baik karena Mbak Caca sudah menyetujui, maka Ibu meminta Mbak Caca untuk menceritakan kembali permasalahan yang dialami. Oke, baik. Jadi di sini saya itu tipikal orang yang pemalu, Bu, dan juga kadang susah dalam berbaur. Jadinya di sini saya itu sering merasa gugup dan ragu kalau berpendapat ketika sedang ataupun saat saya presentasi. Jadi terkadang saya itu ingin memberikan pendapat saya atau saya ingin bertanya ketika ada yang presentasi. Itu saya tuh takut kalau tidak bisa diterima oleh teman-teman saya. Jadi saya seringkali berpikir bahwasanya apakah tindakan saya ini sudah benar, begitu Bu. Jadi di sini Mbak Caca mempunyai perasaan kurang percaya diri dalam memberikan suatu pendapat ya? Iya Bu. Lalu sejak kapan Mbak Caca menyadari hal tersebut terjadi pada diri Mbak Caca? Ya sejak saya kuliah ini Bu, kan karena kalau kuliah itu metode belajarnya kebanyakan dengan presentasi-presentasi begitu. Jadi dari situlah saya menyadarinya Bu. Begitu ya, lalu perasaan apa yang muncul ketika Mbak Caca dalam situasi seperti ini? Ya tentunya saya merasa cemas, takut, ragu-ragu, ataupun saya merasa tidak enak dan gelisah. Dan jika sudah seperti itu, saya tuh lebih memilih untuk diam Bu. Lalu apa yang membuat Mbak Caca mempunyai perasaan atau pemikiran yang demikian? Ya, karena saya ketika saya ingin berpendapat, saya itu takut bahwasanya pendapat saya itu tidak bisa diterima oleh teman-teman. Atau ketika saya presentasi, penyampaian yang saya sampaikan itu kurang dan sulit untuk diterima. Dan dari situlah akhirnya saya ketika ingin melakukannya selalu muncul pemikiran yang negatif, Bu. Pemikiran negatif seperti apa yang sekiranya selalu Mbak Caca pikirkan? Saya berpikir kalau merasa saya tuh bersalah. Saya merasa sangat kurang. Lalu muncul rasa takut ketika kalau respon teman-teman saya ini buruk. Lalu ketika saya dan saya tuh selalu berpikir ketika saya ingin melakukan misal A, ternyata gagal, Bu. Lah, mungkin mendapatkan respon yang buruk dari teman-teman saya. Begitu ya Mbak Caca. Sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah dulu Mbak Caca pernah mendapatkan kritikan mengenai pendapat Mbak Caca? Atau mungkin saat Mbak Caca melangsungkan presentasi? Pernah, Bu. Jadi, dulu saya itu di saat ada teman-teman saya yang sedang presentasi, lah di situ saya tuh ingin memberanikan diri untuk bertanya, ya karena, saya memang belum paham dengan materi yang disampaikan. Tapi entah karena pertanyaan saya atau karena apa, saya tuh tidak tahu, Bu. Lalu saya tuh mendapatkan kritikan dari teman saya, bahwasanya pertanyaan saya itu kurang bisa dipahami dan menyulitkan teman saya. Dari situlah membuat saya itu merasa takut dan saya tuh berpikir 2 kali untuk memberanikan diri ketika saya tuh ingin berpendapat. Jadi Mbak Caca ini merasa pendapat yang disampaikan tidak diterima baik oleh temannya.
dan akibatnya Mbak Caca tidak enak dan mungkin takut untuk melakukannya lagi. Ya, Bu, benar sekali kayak seperti itu. Lalu apakah menurut Mbak Caca perlakuan dari teman Mbak Caca ini salah atau bagaimana? Iya, di sini saya sama sekali tidak menyalahkan perlakuan teman saya, Bu. Namun di sini yang selalu saya pikirkan bahwasanya ada pada diri saya sendiri. Jadinya saya tuh selalu merasa saya tuh buruk dalam memberikan pendapat. Saya itu belum bisa maksimal ketika saya sedang presentasi, sedang menyampaikan materi yang saat saya presentasikan. Lalu saya juga selalu berpikir dan takut apakah usaha yang saya lakukan itu kurang ataupun tidak bisa diterima oleh teman-teman saya begitu. Apakah Mbak Caca ini mempunyai pemikiran bahwasanya setiap usaha yang dilakukan Mbak Caca selalu salah atau selalu kurang? Sebenarnya tidak semua, Bu. Saya selalu memberikan usaha saya dengan semaksimal mungkin. Lalu apakah ada atau siapa yang mengharuskan Mbak Caca untuk selalu melakukan sesuatu yang benar, yang sempurna? Ya, diri saya sendiri, Bu. Saya mengharuskan diri saya itu harus bisa maksimal, dan juga usaha apapun yang saya lakukan harus bisa sempurna. Lantas apakah Mbak Caca menekankan pada diri Mbak Caca untuk tidak melakukan suatu kesalahan sedikit pun pada setiap usaha yang Mbak Caca lakukan? Ya, terkadang juga saya itu melakukan kesalahan, Bu. Terkadang juga saya usaha tidak sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Terkadang juga saya tuh lupa. Lalu apakah ada yang mengatakan bahwasanya Mbak Caca ini tidak boleh memiliki kekurangan? Ya, tidak ada, Bu, yang mengatakan seperti itu. Oke, lalu menurut Mbak Caca dengan kejadian sebelumnya tentang perlakuan teman Mbak Caca, apakah menurut Mbak Caca orang-orang yang di sekitarmu harus menyukaimu dalam hal harus bisa berperilaku baik terhadap Mbak Caca? Apakah tidak boleh teman Mbak Caca atau orang-orang sekitar Mbak Caca membenci atau menyukai Mbak Caca? Ya, tidak, Bu. Ya, terserah mereka juga, Bu. Boleh juga kalau memang mereka tidak menyukai saya, ataupun mereka menyukai saya, bisa menerima saya, itu hak mereka, Bu. Berarti dari jawaban yang Mbak Caca berikan, di sini Mbak Caca sudah bisa menerima dan tidak jadi masalah lagi ya. Kalau memang ada teman-temanmu yang memberikan kritikan atau tidak menyukai Mbak Caca. Ya, Bu. Saya merasa ya itu memang hak mereka. Dan juga dengan cara saya memberikan atau mengeluarkan pendapat saya, dengan cara saya ataupun saya ketika presentasi, itu juga tidak masalah lagi. Karena saya rasa saya juga bukan orang yang sempurna. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Timbulnya kekurangan itu menurut saya juga wajar sih, Bu. Ya, memang benar. Jadi di sini Mbak Caca sudah mulai menerima bahwasanya dengan suatu apapun yang kita lakukan, tentunya akan mendapatkan respon. Jadi di sini Mbak Caca sudah bisa menerima. Iya, Bu. Sekali lagi Ibu ingin bertanya ke Mbak Caca lagi, bagaimana jika suatu kejadian seperti dulu yang Mbak Caca alami, lantas bagaimana hal yang seharusnya Mbak Caca lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk menerimanya, Bu. Saya akan menampung kritikan yang saya terima, lalu saya akan berusaha untuk memperbaiki perlakuan saya. Mungkin kalau ketika saya mengeluarkan pendapat ataupun saya akan mencoba untuk menerima atau memikirkan konsekuensinya juga. Lalu mungkin ketika saya sedang presentasi atau sedang memaparkan materi, saya akan mempersiapkan persiapan dengan matang.
Baik, bagus sekali Mbak Caca. Di sini Mbak Caca sudah bisa mulai menstruktur pemikiran irasional yang Mbak Caca miliki. Yang nantinya Mbak Caca akan lebih tahu tindakan apa yang semestinya baik untuk dilakukan. Ya, Bu, benar sekali. Lalu dengan jawaban yang diberikan Mbak Caca sebelumnya, menurut Mbak Caca, apakah itu sudah benar dan sesuai dengan keinginan dan tujuan Mbak Caca? Saya rasa sudah benar, Bu. Seharusnya saya ini menghilangkan pemikiran irasional saya, dan saya tuh lebih menggantinya dengan selalu berpikir yang positif. Baik, bagus sekali Mbak Caca. Sebelumnya di sini Ibu akan memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman. Silahkan, barangkali dari teman-teman ada yang pernah mengalami kejadian yang hampir sama dengan Mbak Caca. Ibu persilahkan. Saya juga pernah merasakan permasalahan seperti itu. Itu adanya keraguan ketika bertanya atau berpendapat. Kalau saya sih lebih memperhatikan lingkungan sekitar saya, Bu. Jadi ketika ada teman saya yang bertanya, dalam diri saya muncul keinginan bertanya juga. Karena ketika saya sudah melihat teman saya bertanya, kemudian mendapatkan poin, membuat saya ingin melakukannya juga. Jadi ya, saya aktif dan tentunya bisa mendapatkan poin. Juga selalu mencoba untuk selalu sharing kepada teman-teman terkait permasalahan yang saya alami. Dan tentunya saya akan mendapat dorongan dari teman-teman saya. Jadinya membuat yang sebelumnya pasif atau masih ragu bertanya, tapi dengan adanya dorongan dari teman-teman, itu memberikan perubahan pada diri saya dan memberikan hal yang positif untuk diri saya. Saya Bu Ada. Jadi dulu saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Mbak Caca. Jadi dulu pada suatu hari saya pernah bertanya ketika ada teman-teman saya yang sedang presentasi. Di sini karena memang saya belum paham dengan materinya, jadinya saya beranikan diri untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya ini memang susah. Di situ saya juga merasa takut kalau menyulitkan teman saya dalam menjawabnya. Namun di sisi lain ternyata dosennya itu mau membantu dan mau memberikan penjelasan dengan penjelasan yang lebih jelas. Jadinya dengan kejadian seperti ini tidak membuat saya takut lagi untuk bertanya atau berpendapat karena manfaatnya juga tidak untuk saya sendiri melainkan untuk teman sekelas saya. Dan juga meskipun itu ketika dosen menjelaskan materi biasanya ketika ada materi yang memang belum paham, saya dan teman-teman merasa kesulitan dan saling bertanya, tapi kadang tidak menemukan jawaban. Jadi hal seperti itu yang mendorong diri saya untuk berani bertanya saat dosen memaparkan materi. Dengan seperti itu saya dan teman-teman bisa memahami materi yang telah disampaikan dosen tersebut. Dan juga saya selalu ingat kembali dengan manfaat yang akan saya dapatkan gitu, karena dosen selalu memberikan poin juga tentang keaktifan saat proses perkuliahan berlangsung. Jadinya manfaat. Jadi hal tersebut memberikan dampak manfaat dan positif bagi saya dan teman-teman. Jadi Mbak Bella dan Mas Alan juga pernah mengalami permasalahan yang sama ya. Di sini Ibu berterima kasih kepada kalian sudah membagi pengalaman kalian. Ibu harap untuk Mbak Caca bisa memahami apa yang sudah teman-teman kalian ceritakan. Ibu melihat dengan mengatasi permasalahan kalian yang memang sudah disesuaikan dengan gaya masing-masing. Baik, bagus sekali. Selanjutnya Ibu kembalikan ke Mbak Caca lagi. Mbak Caca sesudah mendengar dan mencoba memahami apa yang sudah teman-teman katakan, kira-kira apakah sudah ada gambaran untuk kedepannya atau rencana yang akan Mbak Caca lakukan terkait permasalahan Mbak Caca? Baik, Bu.
ketika sudah mendengarkan dari pengalaman teman-teman saya, mungkin yang sesuai dengan diri saya, dengan gaya saya, mungkin saya akan berusaha lebih berbaur kepada teman-teman. Dengan seperti itu mungkin saya bisa mengurangi rasa malu saya, dan juga saya bisa lebih terbuka, bisa sharing lagi kepada teman-teman saya. Kemudian saya juga akan menanamkan pada diri saya supaya bisa menyadari bahwasanya manfaat apa yang bisa saya dapatkan kalau saya itu berani berpendapat atau berani bertanya. Selagi saya sudah yakin. Mungkin juga dengan nilai, poin, dan juga ilmu, dan juga saya bisa mendapatkan dorongan pada diri saya, lalu saya juga bisa berusaha memberanikan diri untuk berpendapat, meskipun ada kritikan, tetap akan saya terima kritikannya itu, dan hal tersebut nantinya akan saya gunakan untuk menjadi acuan pada diri saya untuk bisa lebih berkembang lagi menjadi yang lebih baik, begitu, Bu. Baik, bagus sekali Mbak Caca. Benar sekali tindakan yang Mbak Caca katakan. Lalu kemudian bagaimana jika strategi yang Mbak Caca bentuk gagal atau tidak sesuai, bagaimana Mbak Caca menghadapinya? Memang tidak mudah ya, Bu. Benar sekali. Tapi bagaimanapun saya tetap berusaha dan tidak diam saja. Dan mulai dari sekarang, saya akan menanamkan pada diri saya bahwasanya dengan adanya kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik, bagus sekali. Kemudian Ibu bertanya lagi kepada Mbak Caca. Kira-kira dengan strategi dan mindset yang sudah Mbak Caca bangun, manfaat apa yang bisa Mbak Caca dapatkan? Pastinya saya bisa mendapatkan sisi positif pada diri saya sendiri dari usaha saya, yaitu dengan paham akan materi yang kurang jelas, lalu saya bisa mendapatkan nilai, mendapatkan poin, lalu bisa lebih berani lagi dan yakin dalam bertindak, dan juga saya mendapatkan pola pikir yang lebih realistis dan logis. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, bagus sekali Mbak Caca tentang usaha yang sudah Mbak Caca paparkan. Baiklah, ini sudah pada tahap akhir, jadi Ibu ingin bertanya sekali lagi kepada Mbak Caca. Bagaimana Mbak Caca memahami terkait tujuan Mbak Caca, yaitu permasalahan yang Mbak Caca alami dengan strategi yang Mbak Caca bangun? Baik, Bu. Mungkin saya bisa mungkin dengan adanya masa lalu atau kejadian yang mengakibatkan saya itu mengalami permasalahan ini, itu supaya saya bisa mengambil bukan sebagai kesalahan, namun seharusnya dengan adanya kritikan yang saya terima, seharusnya bisa saya gunakan untuk acuan pada diri saya. Lalu usaha yang selalu saya berpikir supaya selalu yang positif, yakin selalu ada jalan keluar. Lalu saya harus yakin juga bahwasanya selagi ada usaha pasti ada hasilnya. Dan juga dengan strategi atau rencana yang sudah saya bentuk, yang sudah saya bangun, akan saya pahami dan tentunya nanti akan saya lakukan. Dan juga ternyata tentunya juga yang paling penting supaya bisa menghilangkan pemikiran yang negatif yang dan semuanya itu akan saya anggap dan saya ambil hikmahnya. Baik, bagus sekali Mbak Caca. Di sini berarti Mbak Caca mendapatkan tujuan dari permasalahan Mbak Caca. Dan juga ada sebuah rencana akan perubahan. Ibu rasa sudah cukup ya? Sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya sudah paham, Bu. Saya sudah puas. Saya berterima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman sudah mau membantu dan membagi pengalamannya. Sama-sama Mbak Caca. Baik, kalau begitu yang terakhir sebelum saya menutup kegiatan ini, Ibu meminta satu perwakilan untuk memberikan kesan dan pesan pada kegiatan hari ini.
Eh, saya ya Bu, yang saya rasakan pada kegiatan kelompok kali ini cukup seru Bu. Topik yang dibahas juga real dan manfaatnya itu tidak hanya didapatkan oleh Mbak Caca. Namun kita semua bisa mengambil manfaatnya juga. Jadi dengan setiap konseling kelompok yang kita ikuti, tiap pertemuan berbeda pembahasan. Itu akan banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Di sini juga kita bisa saling menghargai, bisa terbuka sampai menemukan hasilnya. Baik, bagus sekali. Terima kasih Mas Alan sudah memberikan pendapatnya. Untuk yang lain bagaimana? Apa sudah puas? Sudah selesai ya? Ya Bu, sudah Ya puas. Bu. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya akan kita rundingkan di grup chat. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.